saya Nur Afni dari Manajemen 2017. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sumber dana jangka panjang. Pengertian dari sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang panjang dan manfaat yang dirasakan juga panjang. Nah, untuk periodenya yaitu sekitar 5 hingga 10 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan manajemen keuangan menggunakan sumber pendanaan jangka panjang. Yang pertama yaitu kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dibutuhkan untuk investasi suatu perusahaan. Dan yang kedua, laba ditahan perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis sumber pendanaan jangka panjang. Dalam jenis-jenis sumber pendanaan jangka panjang dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal dari utang dan sumber dana dari modal. Nah, dalam sumber dana dari modal terbagi menjadi dua, yaitu penerbitan saham dan laba ditahan. Nah, selanjutnya adalah sumber dana dari modal, di mana sumber dana dari modal ini terbagi menjadi dua, yaitu laba ditahan dan penerbitan saham. Nah, penerbitan saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada perusahaan, di mana perusahaan bisa menerbitkan saham, kemudian saham tersebut dibeli oleh investor, dan pembeli tersebut secara otomatis akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Selanjutnya, dana dari hasil penjualan saham itulah yang akan menjadi sumber keuangan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, bertambahnya pemilik perusahaan berarti struktur modal perusahaan akan berubah sesuai dengan persentase kepemilikan saham, baik pemilik baru maupun pemilik yang lama. Nah, selanjutnya adalah laba ditahan, di mana laba ditahan bisa menjadi opsi alternatif dalam mendapatkan suatu sumber dana jangka panjang. Laba ditahan adalah bagian atau seluruh laba yang dihasilkan perusahaan pada periode sebelumnya yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan perusahaan, di mana laba ditahan bisa dipilih apabila manajemen atau pemegang saham tidak menginginkan perusahaan tersebut untuk mengadakan utang ataupun menambah saham baru. Nah, laba ditahan dalam jumlah yang besar bisa digunakan untuk aktivitas investasi perusahaan dalam jangka yang panjang. Atau paling tidak, laba ditahan bisa mengurangi dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan jangka panjang perusahaan, sehingga kebutuhan dari sumber pendanaan yang lain tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah sumber dana dari utang. Dalam sumber dana dari utang ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama kredit investasi, di mana kredit investasi ini masih sangat banyak dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan. Nah, kredit investasi merupakan salah satu alternatif sumber dana jangka panjang yang difasilitasi oleh lembaga perbankan, di mana terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perbankan sebagai kreditur dalam memutuskan pengajuan kredit investasi diterima atau tidak, yaitu yang pertama, kelayakan investasi harus dijalankan dengan baik. Yang kedua, arus kas investasi yang dijalankan. Yang ketiga, jangka waktu peminjaman. Yang keempat, nominal pembayaran pinjaman setiap periode. Yang kelima, tingkat bunga. Dan yang terakhir adalah biaya tambahan atau denda jika telat atau membayar lebih awal. Selanjutnya adalah sumber dana dari utang yang kedua, yaitu hipotek atau mortgage. Adalah bentuk hutang jangka panjang dengan anggunan aktiva tidak bergerak, yaitu seperti tanah dan bangunan, di mana dana yang dipinjam dalam jumlah yang besar umumnya senilai 70% hingga 90% dari nilai pasar aktiva tetap yang dijaminkan oleh suatu perusahaan.
Yang selanjutnya adalah obligasi. Dapat diketahui bersama bahwa bila suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun, di mana pembeli akan mengalami kerugian. Dan bila suku bunga turun, maka harga obligasi akan mengalami kenaikan, di mana penerbit obligasi yang akan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah obligasi konversi, di mana obligasi ini bisa diubah ke dalam bentuk saham biasa, di mana pemilik obligasi konversi sebenarnya memiliki obligasi dan opsi call price atas nama perusahaan. Nah, selanjutnya adalah saham biasa dan right issue. Penerbitan right akan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalkan pada suatu perusahaan memiliki jumlah lembar saham sebanyak 10 juta dengan harga per lembar saat ini yaitu Rp15.000, di mana perusahaan tersebut akan memerlukan tambahan dana sebesar 50 miliar untuk ekspansi. Nah, perusahaan biasa menerbitkan saham baru dan menawarkan kepada pabrik saham. Sedangkan adapun cara yang kedua, yaitu pilihan pertama akan mengakibatkan perusahaan harus membayar fee kepada pemilik penjamin. Yang kedua, distribusi kemakmuran kepada pemegang saham akan baru. Nah, yang terakhir adalah penerbitan sekuritas di pasar modal. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal pada dasarnya menghindari proses intermediasi keuangan. Dengan kata lain, penerbitan sekuritas bagi pihak yang kelebihan dana atau para investor akan menyerahkan langsung dananya kepada pihak yang memerlukan dana untuk perusahaannya, di mana pihak yang terkait tersebut antara lain dimaksudkan agar tidak terjadi penipuan informasi kepada para pembeli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber dana jangka menengah. Nah, pengertian dari sumber dana jangka menengah adalah dana yang digunakan perusahaan berasal dari sumber dana jangka menengah dan jangka panjang, di mana sumber dana atau pendanaan mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun namun kurang dari 10 tahun. Kebutuhan sumber dana jangka menengah yaitu dirasakan perusahaan karena kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis sumber dana jangka menengah, di mana yang pertama yaitu term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran setiap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau setiap tahun, di mana term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, bank dagang, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan pemerintah. Nah, selanjutnya adalah equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru, di mana perlengkapan yang biasanya dibiayai oleh equipment loan adalah perlengkapan yang dapat diperjualbelikan. Nah, peminjaman biasanya menanggung beban yang lebih tinggi dari harga perlengkapan tersebut, dan selisih harganya antara harga dengan beban total merupakan margin of safety bagi kreditur. Terdapat 2 instrumen yang dapat digunakan untuk membiayai equipment loan, yaitu yang pertama kontrak penjualan kondisional atau conditional sales contract, dan hipotek atau barang bergerak atau chattel mortgage. Apabila perusahaan menggunakan kontrak penjualan kondisional, maka penjual akan menahan sebagian perlengkapan sampai pembeli melunasi keseluruhan pembayaran sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, pada saat barang dikirim, biasanya penjual akan menerima down payment atau DP dan pembeli bersedia untuk melunasi secara periodik. Nah, pada saat pelunasan,
penjual akan menyerahkan perlengkapan yang ditahan atau mungkin surat-surat perlengkapan tersebut. Sedangkan jika menggunakan hipotek atau barang bergerak, cara ini lebih umum dipergunakan oleh bank komersial, di mana hipotek ini sama nilainya dengan pemberian gadai, di mana pemberi pinjaman memiliki atau menguasai hak atas suatu perlengkapan dan pinjaman yang akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah leasing. Leasing atau sewa guna adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dan aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut. Nah, adapun manfaat dari lease ini tersendiri adalah aktiva tersebut akan tetap pada pemilik. Namun terkadang penyewa akan diberi kesempatan untuk membeli aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka lease akan mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Adapun manfaat lain yaitu sale and leaseback, operating lease, dan financial lease. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari sale and leaseback. Sale and leaseback adalah perusahaan yang memiliki aktiva dan menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain sekaligus menyewakan aktiva tersebut pada periode waktu tertentu. Nah, aktiva yang biasa disewakan yaitu berupa tanah, bangunan, dan peralatan pabrik. Sedangkan perusahaan yang biasanya sebagai pembeli adalah dari pihak bank, perusahaan asuransi, perusahaan leasing, pegadaian, dan investor individu. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari sale and leaseback. Manfaatnya yaitu penyewa menerima pembayaran sebagai tanda tambahan dana yang dapat diinvestasikan ke investasi lain, dan secara bersamaan lease mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebesar harga yang dijual ditambah dengan tingkat keuntungan yang telah diisyaratkan sebelumnya atau sesuai dengan kontrak yang telah dibicarakan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah operating lease. Operating lease atau service lease memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang finansial maupun pemeliharaan, di mana pihak lessor menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan pada keseluruhan yang mencakup dalam pembiayaan leasing. Nah, aktiva yang sering digunakan adalah komputer, mobil, dan truk. Dalam leasing jenis ini, biasanya terdapat klausal yang memberikan hak kepada lease untuk mendapatkan perjanjian leasing dan mengembalikan peralatan ini kepada lessor sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Adapun hal dari syarat pemberian lease ini yaitu dapat mengembalikan perlengkapan atau equipment tersebut apabila terdapat perkembangan teknologi baru yang menyebabkan perlengkapan ini menjadi usang atau sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, yang terakhir adalah financial lease. Financial lease adalah lessor tidak menanggung biaya perawatan, perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan, dan leasing diangsur secara penuh. Dengan demikian, lessor akan menerima pembayaran sebesar harga perolehan aktiva plus tingkat keuntungan yang telah diisyaratkan sebelumnya. Nah, itulah materi yang telah saya sampaikan tadi mengenai sumber pendanaan jangka panjang dan sumber pendanaan jangka menengah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.